Acara prosesi pemakaman jenazahnya Pak Lanto berjalan dengan lancar, tanpa ada kendala satu apapun. Setelah selesai pemakaman, para pelayat pun segera pulang ke rumahnya masing-masing. Sepulangnya melayat, bapak-bapak berniat untuk kembali bekerja. Di perjalanan menuju ke sawah dan kebun, mereka ngobrol-ngobrol seperti biasanya. Kali ini Pak Kardi sudah sembuh dan dia menceritakan kejadian semalam yang dia alami. "Pak, semalam saya kan tidak bisa tidur. Terus saya ngelamun melihat ke atas atap rumah. Kebetulan di dalam kamar saya itu ada genteng kaca, jadi bisa lihat ke atas langit sedikit. Terus saya lihat ada cahaya, bentuknya kok seperti kereta kencana. Seperti waktu itu kita lihat, saya juga dengar langkah tapakan kuda." Iya sama Pak. Saya juga dengar pas buang air kecil ke belakang sumur tengah malam, sekitar pukul 12 malam. Tadi malam kan pas malam Jumat Kliwon ya. Berarti bener, setiap malam Jumat Kliwon kereta kencana itu selalu datang. Ya mengejutkannya lagi Pak, semalam saya mau pergi ke rumah saudara saya di desa sebelah, jalan kaki, tengah malam jam 12 sendirian saya melihat di atas atap rumahnya Pak Suryo ada kereta kencana Pak. Jelas Pak Rejo. Yang bener Pak. Berarti bener kalau Pak Suryo melakukan pesugihan. Sabar. Kita tunggu dulu. Jangan buru-buru menuduh. Obrolan mereka pun terhenti ketika Pak Suryo datang menghampiri mereka yang sedang jalan menuju ke kebun. "Bapak-bapak, lagi ngapain kok pada berhenti?" "Mau ke kebun Pak." "Ya sudah, ayo jalan. Ngapain masih berhenti di situ?" "Iya Pak, ini juga kita mau jalan lagi." Pak Suryo pun berlalu pergi naik motornya menuju ke kebun terlebih dahulu. Sementara bapak-bapak juga melanjutkan perjalanannya. Sesampainya di kebun, mereka bekerja seperti biasanya, tanpa ngobrol, karena takut dimarahi oleh Pak Suryo. Malam harinya, bapak-bapak meronda sembari mendengarkan radio dan main catur ditemani secangkir kopi. Malam itu, desanya seperti biasa terlihat sepi dan gelap, serta sunyi. Hanya terdengar suara jangkrik dan katak yang saling bersahutan dari sawah dan kebun. Saat itu terlihat Pak Rejo sedang melamun. Entah apa yang ada di dalam pikirannya. Beliau selalu melamun menatap ke atas langit. Sementara yang lain sibuk main catur dan mendengarkan radio klasik yang ada di pos ronda. Beberapa saat kemudian, saat mereka sedang asyik main catur, tiba-tiba tercium bau busuk yang menyengat masuk ke dalam hidung. Baunya sangat busuk, seperti bau bangkai tikus dan bau anyir darah. Waktu itu Pak Rejo dikejutkan oleh Pak Kardi yang mengagetkan lamunannya Pak Rejo. "Woi Pak Rejo, ngapain dari tadi? Ngelamun terus, nanti kesurupan loh." Sontak Pak Rejo terperanjat dari lamunannya, karena pundaknya sambil ditepuk oleh tangan Pak Kardi. Copot. Ada apa Pak?" Pak Kardi pun tertawa, karena kagetnya Pak Rejo sangat lucu. "Ngapain Pak ngelamun terus dari tadi? Nanti kesurupan loh." "Saya nggak kosong kok Pak pikirannya." "Lah emangnya mikirin apa sih Pak?" "Mikirin kebutuhan rumah tangga Pak, biasa." "Sabar ya Pak, nasib kita juga sama." Tiba-tiba saja terdengar suara sosok yang minta tolong. Suaranya laki-laki. Tolongin saya Kardi." Seketika bulu kuduk Pak Kardi langsung berdiri merinding mendengar suara itu, karena Pak Kardi dan yang lain tahu kalau itu suaranya mirip Pak Wondo. Saat itu bapak-bapak langsung menghentikan aktivitasnya mendengar suara sosok Pak Wondo, dan betapa terkejutnya mereka melihat sosok pocong, wajahnya Pak Wondo, berdiri di hadapannya. Wajahnya sangat sendu, sedih, dan sangat pucat sekali. Kedua matanya menghitam, pakaiannya putih lusuh dan bercampur dengan tanah. Saat itu bapak-bapak langsung terbujur kaku tubuhnya. Semuanya gemetaran, bulu kuduknya berdiri semua, keringat dingin membasahi. "Tolong saya." Namun setelahnya, sosok pocong itu langsung pergi menghilang begitu saja, entah kemana, dan meninggalkan asap tebal, meninggalkan bau busuk yang menyeruak masuk ke dalam hidung. Bapak-bapak yang sedang ketakutan itu langsung bergegas untuk pulang, karena takut ada sosok pocong tadi. "Ayo, kita pulang saja Pak, saya takut." "Iya ayo Pak, saya juga takut."
Mereka pun langsung pergi pulang ke rumahnya masing-masing karena sudah larut malam juga. Saat itu bapak-bapak langkahnya sangat terbirit-birit karena takut diikuti dengan sosok pocong Pak Wondo tadi. Keesokan harinya, Dinda, anaknya Pak Suryo dan Bu Ratih, demam tinggi lagi dan kejang-kejang di dalam kamar seperti waktu itu. Mulutnya juga mengeluarkan busa seperti waktu itu. Bu Ratih yang cemas dan panik langsung memanggil Pak Suryo. "Pak, Bapak, sini Pak." Saat itu Pak Suryo sedang berada di depan teras rumah, sehingga dia tidak terlalu mendengar teriakannya Bu Ratih. Yang datang malah Bi Ijah karena beliau ikut panik mendengar teriakannya Bu Ratih. "Ada apa, Bu?" "Bapak di mana, Bi? Tolong panggilin." "Baik, Bu." Lalu Bi Ijah pun pergi berlalu untuk mencari Pak Suryo ke depan rumah. Pak, itu dipanggil ibu dari tadi. Neng Dinda kejang-kejang, Pak." Segera Pak Suryo berjalan masuk ke dalam kamarnya Dinda untuk melihat keadaan anaknya. "Dinda kenapa, Bu?" "Ini Pak, kejang-kejang lagi. Ayo cepat bawa ke rumah sakit." "Ya sudah, cepat kita angkat Bu ke dalam mobil." Saat itu Mayang yang baru bangun tidur ikut panik melihat adik satu-satunya sakit lagi. Dinda segera dibawa ke rumah sakit oleh Pak Suryo dan Bu Ratih. Sementara Mayang di rumah karena dia baru bangun. Beberapa saat kemudian mereka pun akhirnya sampai juga di rumah sakit. Segera Dinda dibawa dengan ranjang rumah sakit oleh perawat yang siap siaga. Dokter pun segera menangani Dinda yang masih kejang-kejang tubuhnya, serta mengeluarkan busa dari dalam mulutnya seperti kejadian kemarin. Sementara Bu Ratih dan Pak Suryo menunggu di depan ruangan saat Dinda sedang diperiksa oleh dokter. Setelah selesai diperiksa, dokter keluar dan menemui Bu Ratih serta Pak Suryo di depan. "Bagaimana keadaan anak saya, Dok?" "Keadaannya semakin parah, Pak, Bu. Berdasarkan hasil pemeriksaan, Dinda menderita sakit pernapasan sehingga harus segera dia operasi." "Kalau begitu lakukan saja, Dok, yang terbaik untuk anak saya." "Baik, Pak. Nanti tolong diurus terlebih dahulu surat persetujuan operasinya." "Iya, Dok." Saat itu Bu Ratih sangat cemas dengan keadaan anaknya karena selama ini Dinda tidak pernah memiliki penyakit di dalam tubuhnya, dan entah kenapa tiba-tiba saja Dinda jadi sakit paru-paru seperti sekarang ini. Bu Ratih menunggu di kursi tunggu depan ruangan pemeriksaan, sementara Pak Suryo pergi ke tempat administrasi untuk mengurus semua biaya pembayaran operasinya, serta menandatangani surat persetujuan operasinya dari orang tua. "Sus, saya mau bayar biaya operasi anak saya. Sekalian menandatangani surat persetujuannya." "Baik, Pak, sebentar ya. Ditunggu dulu, saya siapkan terlebih dahulu." "Baik, Sus. Jangan lama-lama. Cepat tolong." Akhirnya saat itu Pak Suryo pun duduk menunggu gilirannya untuk dipanggil. Pak Suryo duduk di kursi depan tempat administrasi. Sementara itu Bu Ratih jalan mondar-mandir menunggu kedatangannya Pak Suryo yang belum kembali juga. "Duh, Bapak mana sih, ini kok lama banget?" gusarnya. Beberapa saat kemudian, akhirnya surat persetujuannya sudah selesai dibuat. Pak Suryo pun segera untuk menandatangani surat persetujuan itu. Setelah selesai menandatangani surat persetujuannya dan membayar semua biaya untuk operasi, Pak Suryo kembali lagi menghampiri Bu Ratih yang sudah menunggu lama. "Lama banget sih, Pak." "Iya, Bu, soalnya tadi nungguin suratnya dibuat dulu." Singkat cerita, Mayang tiba-tiba datang menemui Bu Ratih dan Pak Suryo yang sudah ada di rumah sakit, tepatnya di kursi tunggu depan ruangannya Dinda. "Gimana keadaannya Dinda, Bu?" "Dinda mau dioperasi nanti sore, Mai." "Operasi, Bu? Emangnya Dinda sakit apa?" "Kata dokter, Dinda sakit masalah pernafasan, Mai, di paru-paru." "Kok bisa, Bu? Padahal selama ini kelihatannya Dinda baik-baik saja." "Tapi emang akhir-akhir ini setelah sakit, Dinda itu sering sesak nafas, Mai. Semoga operasinya berjalan lancar ya, Bu." "Iya, Mai." "Bu, Bapak pulang dulu ya. Mau pergi ke kebun, ada yang harus diurus. Ini ada pesanan." "Iya, Pak. Nanti sore datang lagi ke sini ya, Pak. Kan Dinda mau dioperasi." "Iya, Bu. Nanti sore Bapak kesini lagi kok. Nanti kalau ada apa-apa tinggal telepon Bapak aja ya, Bu. Di rumah." "Iya, Pak." Saat itu Pak Suryo pun segera pergi dari rumah sakit menuju ke kebun. Beberapa saat kemudian, beliau akhirnya sampai juga di kebun. Beliau turun dari dalam mobil dan berjalan menuju ke kebun
Namun saat itu langkahnya terhenti ketika dipanggil oleh Pak Yanto. "Pak Suryo, tumben naik mobil. Dari mana?" tanya Pak Yanto. "Iya Pak, saya dari rumah sakit." "Memangnya siapa yang sakit Pak?" timbal Eko. "Anak saya Pak, Dinda, sakit lagi." Loh, sakit apa emangnya Pak?" "Sakit paru-paru katanya, nanti sore mau dioperasi." "Semoga cepat sembuh ya Pak, Neng Dinda, dan operasinya bisa berjalan lancar." "Iya, amin Pak." Lalu Pak Suryo pun beranjak pergi ke kebun karena ada urusan yang harus diselesaikan. "Pak Kardi, nanti tolong tomatnya dimasukkan ke dalam karung ya, sama cabenya. Soalnya nanti sore harus segera dikirim ke pasar sama Toto." "Iya baik Pak." "Oh iya Pak, Pak Toto belum datang ya?" "Belum Pak, dari tadi saya belum lihat batang hidungnya." Namun tiba-tiba saja, saat sedang dibicarakan, Toto datang naik mobil pick up. "Nah ini dia orangnya, baru saja diomongin sudah datang." "Kamu dari mana Tok? Kok baru datang?" kata Pak Kardi. Tanya Pak Suryo. "Tadi saya kan ngantarin beras Pak ke kecamatan." "Oh iya, saya lupa Tok. Nanti sore kamu anterin tomat dan cabai ke pembeli yang ada di kecamatan sebelah ya Tok." "Iya Pak, tapi alamatnya mana Pak? Saya kan belum tahu alamatnya." "Oh iya Tok, ini alamatnya, nanti kamu bawa ya. Tapi kamu nanti sendiri, soalnya saya harus ke rumah sakit lagi," ucap Pak Surya sembari memberikan selembar kertas yang berisikan alamat. "Loh, memangnya yang sakit siapa Pak?" "Dinda, anak saya sakit lagi." "Udah Tok, kamu hitung dulu sana, ditimbang wortelnya." "Iya Pak." Toto pun segera menimbang wortel yang sudah dipanen dan sudah dipilih oleh beberapa petani wanita. Sore harinya Pak Suryo bersiap-siap untuk pergi lagi ke rumah sakit. Akan tetapi sebelumnya Pak Suryo mempersiapkan perlengkapan karena tadi pagi belum sempat membawa perlengkapan yang dibutuhkan. Sekalian Pak Suryo mau mandi terlebih dahulu karena pasti susah kalau mau mandi di rumah sakit. Saat itu Pak Suryo membawa beberapa perlengkapan seperti tremos, bantal, tikar, baju ganti, dan lain-lain sebagainya. Namun semua yang menyiapkan Bi Ija, Pak Suryo ya tinggal nyuruh-nyuruh saja. "Bi, tolong siapkan perlengkapan yang harus dibawa ke rumah sakit ya." "Oh ya, tremos jangan lupa sekalian Bi." "Iya Pak, baik." Saat itu Pak Suryo mandi terlebih dahulu, sementara Bi Ija menunggu Pak Suryo mandi sambil menyiapkan beberapa perlengkapan yang harus dibawa. Hari semakin sore, Pak Suryo bergegas kembali lagi ke rumah sakit karena operasinya akan segera dilaksanakan. Saat itu Pak Suryo pergi ke rumah sakit mengendarai mobilnya karena tempatnya cukup jauh dari pelosok desa. Beberapa saat kemudian Pak Suryo akhirnya sampai. Sesampainya ternyata Dinda sudah memasuki ruang operasi karena sebentar lagi operasi akan segera dilakukan. "Bu, Dinda di mana?" "Dinda sudah di ruangan operasi Pak, sebentar lagi operasinya akan segera dimulai." "Ya Bapak telat dong Bu, udah lihat Dinda dulu." "Gak apa-apa Pak, yang penting sekarang kita doakan Dinda saja, semoga operasinya berjalan lancar." "Iya Bu." Hari semakin petang, Pak Suryo dan Bu Rati serta Mayang yang duduk menunggu Dinda berdoa bersama di depan ruang operasi. Setelah menunggu beberapa jam, akhirnya lampu ruang operasi padam, yang artinya operasinya sudah selesai. Krek, suara pintu ruangan operasi dibuka oleh dokter. Segera Bu Rati, Pak Suryo, dan Mayang menghampiri dokter yang ada di ambang pintu. "Operasinya anak bapak dan ibu berjalan dengan lancar. Tapi," ucap dokter, "Tapi kenapa Dok?" "Tapi Dinda masih sangat lemas. Wajahnya juga memucat." Iya lumrah kan Dok, baru operasi." Sementara di sisi lain malam itu, bapak-bapak jam 8 malam mau ke warungnya Bu Surti. Mereka sudah janjian tadi sore untuk ngopi malam-malam. "Warung Bu Surti masih buka ndak ya Pak?" "Ya masih Pak, sepertinya. Kita lihat aja, kalau tutup ya kita ngumpul di pos saja." Mereka berempat pun segera berjalan menuju ke warungnya Bu Surti. Ternyata sesampainya di sana, warung Bu Surti masih buka. "Bu, pesan kopinya 4 ya seperti biasa," ucap Pak Kardi. "Iya bapak-bapak, tunggu ya sebentar." "Iya Bu." "Tumben Bu, bukanya sampai malam gini." "Iya Pak, soalnya tadi saya buka mulai dari sore, siangnya kan saya tutup." "Oh pantesan saja Bu, bukanya sampai malam gini." Beberapa saat kemudian pesanan kopi mereka pun sudah siap dihidangkan. "Ini Pak, silakan."
ucap Bu Surti sembari meletakkan kopinya di atas meja. "Demang Suryo sekarang sedang di rumah sakit." "Emangnya Pak Suryo sakit apa, Pak?" tanya Bu Surti. "Bukan Pak Suryonya yang sakit, Bu, tapi anaknya." "Siapa? Mbak Mayang?" "Bukan, Bu, tapi Dinda." "Loh, emangnya Dinda sakit apa?" "Katanya sakit paru-paru, Bu. Tadi sore sudah mulai dilakukan operasi katanya." "Semoga saja operasinya berjalan lancar ya, Pak, dan cepat sembuh. Kasihan masih kecil sudah punya sakit paru-paru." Hari semakin larut. Bapak-bapak pun bergegas untuk pulang karena warungnya Bu Surti sudah mau ditutup. Namun saat di depan warungnya Bu Surti saat akan pulang, tiba-tiba saja Pak Rejo jatuh pingsan. Brak! Bapak-bapak yang melihat pun panik bingung karena tiba-tiba saja kok Pak Rejo pingsan. Mereka pun mengangkat tubuhnya Pak Rejo bareng-bareng dan diletakkan di atas lincak panjang yang ada di depan warungnya Bu Surti. Tubuh Pak Rejo sangat dingin sekali, wajahnya memucat, namun disadarkan dengan diolesi minyak kayu putih. Belum sadar-sadar juga. Beberapa saat kemudian, akhirnya Pak Rejo pun tersadar dari pingsannya. Namun saat tersadar, semua terperanjat karena Pak Rejo tiba-tiba saja kedua matanya melotot seperti akan keluar, serta mengepalkan kedua tangannya seakan sangat marah. "Ini bukan Pak Rejo, sepertinya dia kesurupan," ucap Pak Kardi. Bapak-bapak pun mundur dari tempatnya Pak Rejo karena tiba-tiba saja Pak Rejo mengamuk dengan giginya yang menyeringai. Pak Rejo bangkit dan berdiri serta teriak-teriak marah-marah seakan mengungkapkan semua kekesalan dan kemarahannya yang selama ini dipendam. "Saya Wondo, hidup saya tidak tenang di sana. Saya dijadikan budak," ucap sosok yang ada di dalam tubuhnya Pak Rejo. Ternyata sosok yang masuk ke dalam tubuhnya itu adalah arwahnya Pak Wondo. "Tolong saya sudah dijadikan tumbal pesugihannya Demang Suryo. Dia selama ini telah melakukan pesugihan dan menumbalkan orang-orang yang tidak bersalah. Bukan hanya saya, tapi juga Bu Narti, bayinya Pak Yanto, orang-orang yang lewat, bahkan anaknya Pak Rejo, dan juga Pak Lanto." Jelas sosok Pak Wondo di dalam tubuh Pak Rejo. "Astagfirullah," ucap Pak Kardi kaget. "Dia itu memiliki ular peliharaan yang menjaga keluarganya," imbuh arwah Pak Wondo. "Tolong saya ingin di sana tenang, di alam yang seharusnya," ucapnya. Setelahnya Pak Rejo ambruk pingsan di hadapannya Pak Kardi, Pak Yanto, dan Pak Eko, serta Bu Surti. Saat itu semuanya sangat marah mendengar semua keterangan yang disinyalir adalah arwah Pak Wondo. Beberapa saat kemudian Pak Rejo pun tersadar dari pingsannya. Namun wajahnya sangat pucat dan tubuhnya terasa lemas. Bahkan Pak Rejo juga seperti linglung, belum sepenuhnya sadar karena beliau melihat ke sekeliling seperti bingung. Bu Surti segera mengambilkan segelas air putih untuk Pak Rejo supaya lebih tenang lagi. "Ini minum dulu, Pak, biar lebih tenang," ucap Bu Surti sembari memberikan segelas air putih kepada Pak Rejo. Pak Rejo pun meneguk air putih secara perlahan-lahan, namun tidak sampai habis. Setelah Pak Rejo tenang, Pak Kardi menjelaskan semuanya yang barusan terjadi dengan Pak Rejo. Pak Rejo pun ikut marah karena ternyata anaknya meninggal akibat ulahnya Demang Suryo yang saat itu berbuat baik. "Kita harus tuntaskan semua ini, bapak-bapak, sebelum ada korban-korban selanjutnya, dan harus meminta tolong kepada Pak Joyo untuk memindahkan korban tumbal itu ke tempat yang seharusnya." "Ya betul, Pak. Kalau bisa mulai besok kita jangan kerja lagi sama Demang Suryo." "Jangan. Kalau kita berhenti begitu saja dan kita langsung gegabah, malah nanti Pak Suryo tahu, curiga, dan dia bisa marah malah menjadi-jadi loh." Iya bener ya. Kita harus selesaikan secara diam-diam saja. Jangan langsung buru-buru. Mendingan sekarang kita pulang saja. Kita bicarakan lagi besok. Kasihan juga Pak Rejo, masih lemas tubuhnya." Akhirnya saat itu mereka segera pulang ke rumahnya masing-masing. Namun saat di tengah perjalanan menuju ke rumah, mereka tiba-tiba mendengar suara langkah kaki sepatu kuda dan kerincingan suara kereta kencana. Suasana malam itu sangat sepi, sehingga suara itu terdengar dengan jelas di telinga. Karena hanya terdengar suara jangkrik dan suara katak yang saling bersahutan di sawah yang mereka lewati. "Bapak-bapak, itu
Suara kereta kencana lagi tuh, ucap Pak Yanto. Iya Pak, suaranya jelas sekali di telinga. Tapi kok tumben ya tidak kelihatan cahaya bentuk kereta kencananya. Mungkin mendung, makanya tidak kelihatan Pak, ujar Pak Eko sembari mencairkan suasana saat semua terlihat tegang. Wah, jangan bercanda Pak, kita ini lagi serius loh, kesal Pak Kardi. Iya Pak, maaf, saya kan cuma mau mencairkan suasana saja supaya tidak pada tegang. Iya, tapi kan tidak tepat waktunya Pak. Namun beberapa saat kemudian, suara langkah kaki sepatu kudanya itu sudah tidak terdengar lagi. Mereka melanjutkan lagi perjalanan menuju ke rumah karena sudah semakin malam. Saat sedang tidur, Pak Kardi bermimpi buruk. Dia bermimpi di sebuah tempat istana kerajaan. Namun di sana dia ketakutan karena melihat banyak sekali orang-orang yang wajahnya memucat. Bahkan ada yang hancur akibat kecelakaan, ada juga yang bersedih sekali. Pak Kardi berjalan di antara mereka, merinding ketakutan. Dia melihat ada Pak Wondo, Pak Lanto dan juga Bu Narti. Mereka meminta tolong kepada Pak Kardi dengan wajah yang memelas dan penuh dengan luka. Tolongin saya Kardi, ucap mereka. Sontak Pak Kardi langsung terperanjat dari tidurnya dan ternyata waktu sudah pagi. Pak Kardi bangun dalam keadaan keringat membasahi tubuh dan baju yang dikenakannya. Nafasnya terasa tidak beraturan. Bu Karse yang sedari tadi di dapur menghampiri Pak Kardi di kamar untuk membangunkan. Namun ternyata Pak Kardi sudah bangun. Bapak kenapa Pak? Namun Pak Kardi tidak menceritakan kepada Bu Karse karena dia masih mengatur nafasnya yang tidak beraturan. Segera Bu Karse mengambil air putih untuk Pak Kardi supaya lebih tenang dan bisa menceritakan semuanya. Beberapa saat kemudian, Bu Karse kembali lagi ke kamar membawakan segelas air putih. Ini diminum dulu Pak air putihnya biar lebih tenang. Sembari memberikan segelas air putih kepada Pak Kardi, Bu Karse berkata. Pak Kardi meneguk segelas air putihnya perlahan-lahan sampai habis. Akhirnya Pak Kardi merasa lebih tenang perasaannya. Bapak kenapa? Coba cerita Pak. Nanti saja ya Bu, Bapak ceritanya. Bapak takut telat mau berangkat kerja dulu. Pak Kardi pun beranjak pergi ke sumur untuk mandi bersiap-siap berangkat kerja. Di sisi lain, pagi itu, Dinda sudah dipindahkan ke tempat ruangan rawat inap karena operasinya sudah selesai. Dan pagi itu Pak Suryo segera pulang karena mengantuk semalaman tidak tidur. Sesampainya di rumah, Pak Suryo langsung mandi dan tidur karena sudah sangat ngantuk berat. Beliau juga tidak pergi ke kebun pagi ini. Siang itu bapak-bapak yang sedang beristirahat di warungnya Bu Surti membicarakan tentang Pak Suryo. Dari pagi kok tidak kelihatan ya Pak Suryo, ucap Pak Yanto. Iya Pak, tumben. Mungkin sedang di rumah sakit nungguin anaknya yang masih sakit, jawab Pak Eko. Gimana ini bapak-bapak rencananya tentang Pak Suryo? Nanti malam kita ke musola dan meminta bantuan sama Pak Joyo. Dia kan orang yang ngerti, yang tahu hal-hal seperti itu. Ide bagus Pak. Beberapa saat kemudian, pesanan kopi mereka pun datang. Sehingga mereka menghentikan obrolannya karena ingin menyeruput kopi pesanannya. Suara kopi diseruput oleh Pak Kardi. Jadi, anaknya Pak Suryo belum sembuh juga? Tanya Bu Surti. Belum Bu. Jangan-jangan nanti anaknya dijadikan tumbal lagi sama Pak Suryo, ucap Pak Eko. Hus, bicaranya jangan seperti itu Pak. Iya kan, siapa tahu Bu. Sudah banyak korbannya yang sudah dijadikan tumbal demi kekayaan yang dimilikinya kok, timbal Pak Yanto. Seketika Pak Kardi terdiam, melamun, sembari menyantap singkong rebus yang digenggamnya. Kenapa itu Pak Kardi? Bisik Pak Rejo kepada Pak Yanto dan Pak Eko. Banyak pikiran kali. Beberapa saat kemudian Pak Kardi terperanjat dari lamunannya itu dan mengatakan apa yang tadi ada di pikirannya. Saya baru ingat tentang Sakti, anaknya Pak Suryo, yang kedua. Kalian ingat kan? Ucap Pak Kardi tiba-tiba. Iya ingat Pak. Yang dulu kecelakaan terus meninggal itu kan? Nah, itu apa jangan-jangan anaknya sudah dijadikan tumbal juga? Soalnya dulu kan pas Sakti masih hidup keluarganya masih miskin. Dan setelah meninggalnya Sakti,
keluarga Pak Suryo mendadak jadi kaya raya, moncer, ucap Pak Kardi. Iya juga ya Pak, saya baru ngeh. Bisa jadi Pak, memang sih dulu tiba-tiba saja Pak Suryo jadi kaya raya kan? Timbal Pak Eko. Hari semakin petang. Bapak-bapak yang ada di dalam warung pun segera bergegas untuk pulang karena sebentar lagi maghrib. Pulang yuk bapak-bapak, sudah mau maghrib. Segera mereka menghabiskan kopi dan cemilannya terlebih dahulu sebelum beranjak pergi. Singkat cerita, malam harinya bapak-bapak pergi ke musola untuk melaksanakan ibadahnya. Dan setelah selesai sholat, mereka berbicara kepada Pak Joyo sembari berjalan saat akan pulang. Pak Joyo, maaf, ada yang mau kita bicarakan. Mau bicara apa ya bapak-bapak? Jadi gini Pak, kemarin Pak Rejo dirasuki arwahnya Pak Wondo, dan sosoknya mengatakan kalau dirinya tidak tenang di sana karena sudah dijadikan tumbal. Bukan hanya Pak Wondo Pak, tapi Bu Narti, Pak Lanto, dan para pekerjanya Pak Suryo yang meninggal tidak wajar. Astagfirullahaladzim. Jadi benar selama ini Pak Suryo telah melakukan pesugihan? Iya Pak, di rumahnya saja waktu itu kita ke sana selalu mencium bau kemenyan, bau kembang-kembangan. Jadi gimana ya Pak solusinya supaya arwah-arwah yang sudah dijadikan tumbal itu tenang dan tidak gentayangan lagi? Kasihan Pak, mereka tidak bersalah dijadikan budak di kerajaan gaib. Solusinya ya, kita harus memindahkan arwahnya ke alam yang sebenarnya. Tapi biasanya ada syarat yang diminta oleh ratu penguasa atau raja penguasa di kerajaan tersebut jika ingin mereka kembali. Tapi untuk masalah seperti itu saya belum bisa karena ilmu yang dimiliki saya belum mumpuni. Lah terus gimana dong Pak Joyo? Kita semua ndak mau diganggu lagi sama arwah yang gentayangan itu. Nanti coba saya minta tolong sama kakek saya yang tahu tentang seperti itu. Orangnya ada di kecamatan lain. Nanti saya coba bicara. Kalau bisa secepatnya ya Pak. Pak Joyo pun mengangguk perlahan menjawab perkataan dari Pak Yanto. Lalu mereka melanjutkan kembali perjalanannya menuju ke rumah masing-masing. Di sisi lain, malam itu Dinda yang masih berada di rumah sakit, wajahnya sangat pucat sekali hingga ke tubuhnya. Kedua matanya pun tampak sayu, badannya terlihat lemas, tak berdaya, dan terasa dingin. Kamu makan dulu ya Dinda, pucuk Bu Rati. Gak mau, jawab Dinda lirih dan lemas. Kamu harus makan Dik, biar Mbak Mayang yang suapin ya, timbal Mayang. Dinda menggelengkan kepalanya mendengar ucapan kakaknya menolak untuk makan malam. Di sisi lain, malam ini tepat malam Jumat Kliwon. Pak Suryo akan melakukan ritual di dalam ruangan khusus seperti biasanya untuk menemui sosok Ratu Ular. Saat sosok Ratu Ular itu datang ke dalam ruangan ritualnya, Pak Suryo segera sungkem kepadanya. Setelah melakukan hubungan intim, Pak Suryo meminta untuk menghentikan perjanjiannya dengan sosok ular itu karena menurut Pak Suryo, dia sudah cukup puas dengan kekayaannya selama ini. Pak Suryo tidak tahu akibatnya jika memutuskan perjanjian dengan sosok Ratu Ular itu. Kamu yakin mau menghentikan ini semua? Ya, yakin Ratu. Tidak segampang itu Suryo. Lalu apa yang harus saya lakukan? Kamu sendiri yang akan mengabdi denganku di istana sebagai tumbal terakhir perjanjiannya. Apa tidak bisa orang lain? Bisa, tapi anak kamu yang masih sedarah denganmu. Seketika Pak Suryo terdiam mendengar ucapan dari sosok Ratu karena dia bingung. Apa harus kehilangan anaknya lagi untuk kedua kalinya? Kalau begitu saya pikirkan lagi Ratu. Sosok Ratu Ular itu pun tersenyum menatap ke arah Pak Suryo. Saat itu dia segera pergi menghilang dari ruangan khusus tempat ritual Pak Suryo. Pak Suryo masih bingung karena dia sangat menyayangi keluarganya. Dia tidak mau kehilangan anaknya lagi. Sebenarnya dia juga tidak ingin Sakti dijadikan tumbal untuk kekayaannya. Akan tetapi, jika Pak Suryo tidak melakukan itu, maka dia tidak bisa kaya raya seperti sekarang ini. Malam itu Dinda tidak bisa tidur karena dia melihat ada bayangan hitam di dalam ruangannya. Bayangan itu terlihat tinggi besar
namun bentuknya belum pasti. Keesokan harinya Pak Suryo pergi ke kios pasar untuk meminta piutang sewa kepada pedagang yang menyewa kiosnya. Sesampainya di pasar, Pak Suryo segera untuk menagih uang sewanya kepada para pedagang. Akan tetapi, pedagang itu tidak mau untuk bayar uang sewanya. "Bu Atun, cepat bayar. Katanya mau bayar seminggu lagi, ini sudah jatuh tempo, Bu. Kapan mau bayarnya?" Saya baru saja kena tipu, Pak. Saya mohon beri saya keringanan lagi." "Itu bukan urusan saya. Yang penting Bu Atun harus bayar uang sewanya sekarang." "Ya sudah, saya kasih waktu. Besok Bu Atun harus bayar uang sewanya, bagaimanapun caranya," ucap Pak Suryo yang kemudian beranjak untuk pergi dari kios itu. Akan tetapi, saat Pak Suryo baru saja melangkahkan kakinya, tiba-tiba Pak Suryo mendengar ucapannya Bu Atun yang cukup membuat Pak Suryo marah. "Alah, mentang-mentang orang kaya, sombongnya minta ampun. Padahal uangnya hasil pesugihan," ucap Bu Atun lirih. Pak Suryo yang mendengar ucapan Bu Atun segera menghentikan langkah kaki dan membalikkan tubuhnya menghadap ke arah Bu Atun. "Tadi ngomong apa, Bu Atun?" Enggak apa-apa kok, Pak." "Gak usah ngomong yang macam-macam ya, Bu. Ibu ini sadar tidak berurusan dengan siapa, ucap Pak Suryo geram. "Saya nggak takut, Pak. Kita sama-sama manusia," ucap Bu Atun. "Alah, nggak usah mengelak, Bu. Saya tadi dengar omongannya Bu Atun." Karena sudah terlanjur kesal, akhirnya Pak Suryo langsung bangkit kembali berjalan pulang ke rumah. Sesampainya di rumah Pak Suryo yang sudah sangat kesal, dia langsung mendaftarkan namanya Bu Atun untuk dijadikan tumbal selanjutnya untuk pesugihan yang dilakukannya. Sore harinya, Pak Suryo baru datang ke sawah dan kebun untuk mengecek pekerjaan para petani. Saat itu, bapak-bapak langsung terdiam ketika Pak Suryo datang ke sawah dan ke kebun. "Gimana bapak-bapak? Apa ada kendala?" tanya Pak Suryo. "Aman, Pak." "Kok baru kelihatan, Pak? Dari mana saja?" "Ada urusan biasa, Pak." "Ya sudah, kalian lanjut lagi kerjanya." Sementara di sisi lain, Bu Atun yang sore itu sedang bersiap-siap untuk menutup kiosnya. Tiba-tiba saja dia merasa pusing sekali pada kepalanya. Sampai akhirnya Bu Atun ambruk pingsan saat itu juga. Untungnya ada anaknya yang ada di dalam kios, dan segera untuk menyadarkan ibunya dengan mengolesi minyak kayu putih pada hidung Bu Atun. Akan tetapi, belum kunjung sadar juga. Akhirnya Bu Atun dibawa ke rumah sakit, dibantu beberapa orang yang lain yang ada di pasar. Bu Atun dibawa ke rumah sakit kota untuk diperiksa karena wajahnya sangat pucat sekali dan tubuhnya terasa dingin. Sesampainya di rumah sakit, Bu Atun segera ditangani dokter dan diperiksa tubuhnya. Setelah menunggu lama, dokternya pun keluar ruangan. Anaknya pun langsung bergegas untuk menghampiri dokter. "Gimana keadaan ibu saya, Dok?" "Mohon maaf, kami berusaha semaksimal mungkin, akan tetapi Bu Atun sudah meninggal dunia." "Yang benar, Dok. Tolong dicek sekali lagi, Dok. Siapa tahu dokter salah periksa." "Sudah beberapa kali kami cek, tapi memang Bu Atun sudah tidak bisa lagi untuk diselamatkan, Mbak." "Memangnya ibu saya ini sakit apa, Dok?" tanyanya penasaran sembari meneteskan air mata. Menurut hasil pemeriksaan, Bu Atun meninggal karena disebabkan oleh serangan jantung. Anak Bu Atun pun hanya bisa berpasrah dan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya Bu Atun segera dibawa pulang untuk dimakamkan. Suara siaran toa musola dan masjid terdengar jelas mengabarkan informasi kematiannya Bu Atun. Beberapa warga pun membicarakan tentang kematiannya Bu Atun yang secara tiba-tiba dan tidak wajar. Saat itu, ibu-ibu sedang bertani di kebun milik Pak Suryo. Karena ibu-ibu tersebut disewa beberapa minggu saja oleh Pak Suryo untuk panen bawang merah. Bu Karse, Bu Ina, Bu Sri, dan Bu Darti ikut kerja dengan Pak Suryo untuk panen bawang merah yang nanti mereka bekerja membersihkan bawang dari tanah yang menempel. Saat sedang bekerja, mereka membicarakan tentang kematiannya Bu Atun yang tiba-tiba dan sangat tidak wajar. Ibu-ibu, Bu Atun kasihan ya, meninggalnya tidak wajar. Habis pisang saja, Bu Atun langsung meninggal dunia, ucap Bu Sri. Bu Ina pun menjawab, "Iya benar Bu Sri, kasihan, apalagi anak-anaknya yang masih kecil-kecil." "Lah, tapi kan Bu Atun selama ini katanya tidak memiliki riwayat sakit apapun," timbal Bu Karse.
Nah, itu anehnya. Kenapa mendadak jadi sakit jantung dan meninggal dunia? Wes, lanjut kerja aja. Nanti Demang Suryo lihat kita ngobrol bisa kena marah. Marahnya kan menyeramkan, ucap Bu Darti. Keempat ibu-ibu itu pun segera untuk melanjutkan kembali pekerjaannya yang sedari tadi terhenti. Setelah selesai panen bawang merah, ibu-ibu kemudian membersihkan serta memotong bawang merahnya. Di sisi lain, Dinda akhirnya sudah diperbolehkan untuk pulang ke rumahnya. Namun wajahnya masih terlihat pucat setelah beberapa hari dirawat di rumah sakit. Sementara di sisi lain, Pak Joyo sudah membawa kakeknya ke desa ini untuk nantinya membantu mengembalikan arwah warga di desa untuk ke tempat yang sebenarnya. Malam itu bapak-bapak berkumpul di rumahnya Pak Joyo untuk melihat ritual yang dilakukan oleh Mbah Supri, kakeknya Pak Joyo. Mbah Supri membacakan mantranya untuk memanggil sosok ratu ular itu. Semuanya merinding melihat Mbah Supri yang sedang mengundang sosok ratu. Beberapa saat kemudian, tiba-tiba saja bapak-bapak mendengar ada suara langkah kaki sepatu kuda menghampiri ke arah mereka. Hawa dingin menusuk ke dalam tulang karena hembusan angin yang sangat kencang datang disertai dengan bau wewangian yang menyeruak ke dalam hidung. Mereka tidak dapat melihat sosok ratu ular itu karena yang bisa melihatnya hanya Mbah Supri dan Pak Joyo saja. Mulut Mbah Supri berkomat-kamit berkomunikasi dengan sosok ratu ular itu. Saat itu, bapak-bapak tidak bisa melihat sosok itu dan mereka merasa ketakutan sekali. Bulu kuduknya berdiri semua, merinding. Mereka juga mencium bau anyir yang menyeruak masuk ke dalam hidung. Namun, beberapa saat kemudian, bau busuk dan bau wangian itu menghilang. Itu tandanya sosok ratu ular sudah pergi. Gimana Mbah? Apa katanya? Tanya Pak Kardi penasaran. Sosok ratu ular itu meminta syaratnya, yaitu 7 ekor kerbau dan kambing berwarna hitam. Jika ingin arwah mereka kembali ke tempat yang seharusnya, itu untuk penebusan. Tapi sebanyak itu kita mau dapat uang dari mana? Ucap Pak Yanto. Tenang saja, nanti pakai uang saya dulu. Kalau tidak kita pinjam saja sama Demang Suryo. Ide Pak Eko. Betul, mending kita pinjam uang saja sama Demang Suryo. Tapi alasannya apa ya? Biar dia percaya, usul Pak Kardi. Loh, kapan kita mau pinjam ke rumahnya Pak Suryo? Ayo, tanya Pak Yanto semangat. Jangan lupa, kalian jika datang ke rumah Pak Suryo, bunuh ular yang ada di dalam kamar khusus itu. Ular apa Mbah? Cecar Pak Kardi. Pak Suryo selama ini sudah memiliki ular peliharaannya sebagai penjagaan dia dan keluarganya di rumah. Tapi gimana caranya Pak? Kalau masalah itu gampang bapak-bapak. Cari-cari alasan saja apapun itu, ucap Mbah Supri. Setelah pembicaraan itu, bapak-bapak pun segera pulang ke rumahnya masing-masing karena sudah larut malam. Namun, ketika di perjalanan pulang, bapak-bapak mendengar ada suara orang yang sedang mendengkur keras terdengar jelas di telinga. Suara apa itu bapak-bapak? Nggak tahu Pak, suaranya berasal dari semak-semak kayaknya. Mereka mencium bau busuk yang menyeruak ke dalam hidung serta bau anyir. Tiba-tiba mereka mendengar ada suara langkah kaki yang terseok-seok di rumput. Srek. Mereka langsung merinding ketakutan. Bulu kuduknya berdiri semua setelah mendengar suara itu. Ayo kita pulang saja bapak-bapak, saya takut. Saat mereka berjalan melanjutkan perjalanannya, mereka mendengar ada suara langkah kaki yang terdengar di belakang tubuh mereka. Karena penasaran mereka pun langsung menoleh ke belakang dan betapa terkejutnya mereka ketika melihat ada sosok pocong yang berdiri di hadapannya. Sosok pocong itu berdiri menatap ke arah mereka, kedua matanya melotot serta mulutnya menganga. Wajahnya hancur penuh dengan darah yang bercucuran. Karena ketakutan, mereka langsung berlari menuju ke rumah masing-masing. Malam itu suasananya sangat mencekam, serta hawa dingin yang menyelimuti menambah.
rasa seram. Tok tok tok. Bu, bukain pintunya bu, ucap Pak Kardi sembari mengetuk pintu rumahnya. Suara pintu dibuka. Dari mana sih Pak, baru pulang? Tanya Bu Karse yang masih setengah sadar karena terbangun dari tidurnya mendengar suaminya pulang. Dari rumahnya Pak Joyo bu, sama bapak-bapak yang lain. Lalu Pak Kardi pun beranjak masuk ke dalam rumahnya untuk istirahat, sudah larut malam. Keesokan harinya, bapak-bapak sepulang dari bekerja, mereka mampir ke rumahnya Pak Suryo terlebih dahulu untuk meminjam uang kepadanya. Bapak-bapak berjalan kaki menuju ke rumahnya Demang Suryo bersama-sama. Kita harus buat strateginya bapak-bapak untuk nanti membunuh ular yang dimaksud oleh Mbak Supri waktu itu. Iya ya, tapi bagaimana strateginya? Strateginya nanti salah satu kita numpang akan buang air kecil aja, terus pura-pura salah ruangan gitu, usul Pak Kardi. Tapi kalau ruangan itu kekunci gimana Pak? Iya juga ya kan, belum tentu pintunya nggak dikunci. Akhirnya mereka pun bingung harus bagaimana strategi yang harus diambil oleh mereka. Sudah, nanti kita coba saja dulu. Siapa yang mau pura-pura buang air kecil? Saya saja Pak, ucap Pak Arjo. Bagus kalau gitu, Bapak berani kan kalau bunuh ularnya? Berani kan Pak? Tanya Pak Kardi. Berani Pak. Mantap Pak Arjo. Kemudian mereka melanjutkan kembali perjalanannya menuju ke rumah Demang Suryo. Akan tetapi, sesampainya di rumah Demang Suryo, ternyata beliaunya tidak ada di rumah. Permisi, kula nuwun, ucap mereka. Monggo, jawab Pak Danang. Ada perlu apa Pak? Anu Pak Danang, Pak Suryonya ada? Tanya Pak Kardi. Duh, Pak Suryonya kebetulan masih pergi Pak, baru saja. Kalau boleh tahu kemana ya Pak perginya? Katanya sih tadi nganterin Neng Dinda untuk check up. Lama nggak ya Pak kira-kira? Kalau itu sih saya kurang tahu Pak. Kalau gitu kita tunggu saja di dalam rumah boleh ndak Pak? Aduh gimana ya, bingung Pak Danang. Sesaat Pak Danang melamun memikirkan apakah memperbolehkan mereka masuk atau tidak. Ya wes lah ndak apa-apa. Mari bawa Bapak masuk. Bapak-bapak pun langsung senang sekali karena rencananya itu akan segera terlaksana. Setelah sampai di dalam ruang tamu, Pak Danang berpamitan untuk kembali ke pos satpam karena harus jaga rumah. Di rumah itu terlihat sangat sepi karena Totok sedang sibuk menyiram tanaman di samping rumah. Sementara Bi Ijah di belakang rumah sedang bakar sampah, sehingga mereka ingin segera melakukan aksinya. Kali ini, karena sepi rumahnya, akhirnya Parjo dan Pak Eko yang akan masuk ke dalam ruangan itu. Sedangkan Pak Kardi dan Pak Yanto menunggu di depan ruang tamu untuk berjaga-jaga. Udah cepet sana Pak, takut keburu ketahuan sama yang lain. Iya Pak, ini kita juga mau ke kamar itu. Segera mereka masuk ke dalam ruangan khusus itu untuk membunuh ular peliharaan milik Demang Suryo. Saat itu, perlahan-lahan Pak Eko dan Pak Rejo berjalan mengendap-endap karena takut ketahuan. Setelah sudah masuk ke dalam ruangan khusus itu, kebetulan tadi ruangan yang mereka masuki tidak dikunci, jadi mereka bisa langsung masuk ke dalam ruangan itu. Sesampainya di dalam kamar, mereka terkejut melihat ada beberapa sesajen di sana. Dan mereka juga melihat di dalam kamar itu semuanya berinterior merah hijau. Benar-benar Pak Surya sudah melakukan pesugihan. Iya Pak, benar. Biarkan saja Pak, karena sebentar lagi semua ini akan musnah, timbal Pak Rejo. Saat itu Pak Eko dan Pak Rejo langsung terperanjat ketika melihat ada sosok ular besar berada di pojok kamarnya, berada di dalam sebuah kotak peti besar. Astagfirullah, itu ularnya Pak. Segera Pak Eko dan Pak Rejo mengambil kayu yang ada di dalam ruangan itu untuk memukul ularnya. Saat itu mereka langsung memukul ular itu dengan keras menggunakan kayu balok. Akan tetapi mereka kewalahan karena ularnya selalu memberontak. Namun mereka berdua tidak putus asa untuk membunuh ular tersebut dan sampai tak bernyawa. Percikan darah ular itu muncrat sampai ke lantai berceceran. Saat itu tiba-tiba saja hembusan angin datang masuk ke dalam ruangan itu, membuat mereka ketakutan dan merinding.
Tubuh ular itu sudah sangat tidak berdaya dan tidak bertulang karena sudah berhasil dibunuh. Seperti tak bertulang maksudnya. Setelah selesai dibunuh, segera Pak Eko dan Pak Rejo bergegas keluar menemui bapak-bapak yang lain. Gimana Pak? Sudah Pak. Ayo kita pergi sekarang saja. Ya udah ayo. Mereka pun saat itu langsung bergegas buru-buru pergi karena takut ketahuan sama orang yang ada di rumah itu. Loh, kalian mau kemana Pak? Tanya Pak Danang. Pak, kita mau pulang saja. Pak Suryonya belum pulang-pulang, sudah mau maghrib soalnya, ucap Pak Kardi. Oh ya sudah, nanti kesini lagi besok ya bapak-bapak. Iya ya Pak, makasih ya. Lalu mereka pun bergegas untuk segera pulang, karena akhirnya ular itu sudah berhasil dibunuh. Terus kita jadi pinjam uangnya Pak Suryo enggak Pak? Tanya Pak Rejo. Sepertinya tidak usah, kita pinjam uangnya Mbak Supri saja nanti. Untungnya ya tadi tidak ada yang melihat kita Pak. Ya semoga saja nanti setelah kejadian itu Pak Suryo sudah tidak lagi melakukan pesugihan. Amin, kita doakan saja. Kemudian mereka berempat melanjutkan kembali perjalanannya menuju ke rumah masing-masing karena suara azan maghrib sudah mulai berkumandang. Malam itu Pak Eko yang sedang mandi di sumur belakang rumahnya tiba-tiba saja melihat sekelibat bayangan putih lewat di sampingnya. Saat itu Pak Eko pun langsung merinding diiringi dengan hembusan angin yang datang menghampiri. Bulu kuduknya langsung berdiri. Dia pun langsung segera menyelesaikan mandinya karena ketakutan. Di sisi lain, malam itu Pak Suryo bersama dengan Bu Rati, Mayang dan Dinda yang baru pulang dari rumah sakit. Tiba-tiba saja pandangannya Pak Suryo menjadi kabur, berkunang-kunang, sehingga Oleng mengemudikan mobilnya. Pak, yang bener sih Pak nyetirnya, lah kok jadi gini? Teriak Bu Rati. Namun Pak Suryo seperti tidak mendengar teriakannya dari Bu Rati saat itu. Malahan, Pak Suryo yang sedang mengemudikan mobilnya melihat ada sekelibat bayangan putih melintas sehingga pandangannya membuyar dan tidak fokus berkonsentrasi. Sehingga tanpa sadar, Pak Suryo membanting setirnya ke arah kiri. Di kiri jalanan yang mereka lalui itu banyak sekali pepohonan rindang, hingga akhirnya Pak Suryo menabrak pohon yang ada di pinggir jalan itu. Buah! Terjadilah kecelakaan. Pak Suryo beserta dengan istri dan anaknya. Badan mobil yang di depan remuk ringsek parah karena menabrak pohon. Dan saat itu asap pun mengepul dari depan mesin mobilnya. Semuanya terbentur kepalanya sehingga mengalami pingsan. Beberapa warga yang datang untuk membantu keluarganya Pak Suryo, dan saat itu semua langsung dibawa ke rumah sakit. Saat itu ada ambulan yang datang untuk menjemput keluarganya Pak Suryo untuk dibawa ke rumah sakit. Semuanya dibawa ke UGD untuk langsung ditangani oleh dokter. Namun naasnya, nyawa Dinda tidak bisa tertolong karena Dinda mengalami cedera parah. Keadaannya, kedua mata Dinda melotot, mulutnya menganga seperti korban-korban yang lainnya. Sementara Bu Rati tidak terkena cedera serius, hanya luka-luka ringan saja di bagian keningnya. Saat itu Bu Rati syok ketika tahu kalau anak bungsunya meninggal dunia. Begitu juga dengan Maya yang ikut kaget. Tak henti-hentinya Bu Rati menangisi kepergiannya Dinda, anak bungsunya, dan sekarang tinggal Mayang saja anaknya. Waktu itu Pak Suryo dipindah ke ruang ICU karena kritis keadaannya dan belum sadarkan diri. Saat itu Bu Rati dan Mayang pulang lebih dulu untuk mengurus kematiannya Dinda dan harus segera dimakamkan. Semua warga yang datang melayat membicarakan tentang kematiannya Dinda. Karena saat jenazah Dinda sedang dimandikan, tiba-tiba saja ada ular di atas tubuhnya. Sontak, pemandi jenazah itu terperanjat dan lari memberitahu kepada Bu Rati. Bu Rati, Bu, ada apa Bu? Nanya Bu Rati. Itu di atas tubuhnya Dinda ada ular besar Bu. Seketika para pelayat yang mendengar ucapan pemandi karena penasaran langsung berhamburan ke belakang rumah untuk melihat jenazahnya Dinda. Dan benar, saat mereka melihat jenazahnya Dinda sedang dimandikan, ada ularnya. Ih, kok ngeri ada ular di atas tubuhnya? Iya, saya jadi merinding. Saat itu bapak-bapak yang melayat bersama-sama untuk membunuh ular itu, hingga akhirnya ular itu berhasil dibunuh oleh para pelayat. Jenazah Dinda pun sudah bisa lanjut untuk dimandikan dan segera untuk nanti dikafani.
Bu Ratih masih terus menangis terseduh-seduh karena masih tidak menyangka harus kehilangan anak bungsunya itu. Singkat cerita, prosesi pemakaman pun sudah selesai dan lancar. Semua pelayat pun bergegas untuk kembali pulang ke rumahnya masing-masing. Sementara di sisi lain, Pak Suryo masih belum sadar di dalam ruang ICU karena koma. Semua orang yang melayat belum tahu, dan orang rumah pun belum tahu kalau di dalam ruangan khusus di rumahnya Pak Suryo ada ular yang mati dan banyak darah berceceran. Akibatnya, mereka mencium ada bau anjir darah yang sangat menyengat. Saat itu Bu Ratih dan Mayang sedang duduk bersama di ruang tengah dan mereka mencium bau darah yang sangat amis ketika ada acara tahlilan di rumahnya. "Bau apa ini ya, Mai? Kamu nyium baunya enggak?" "Iya Bu, baunya amis banget Bu." Beberapa saat kemudian Bi Ija datang menghampiri Bu Ratih dan Mayang. "Bibi mencium bau amis enggak?" tanya Bu Ratih. "Iya Bu, dari kemarin malam Bibi mencium bau amis itu." "Dari mana ya Bi baunya?" tanya Bu Ratih kemudian. "Saya juga enggak tahu Bu, tapi kayaknya kok dari ruangan kamar kosong itu Bu." "Ya sudah, nanti kalau acara tahlilannya sudah selesai, kita lihat ke dalam ya Bi." "Iya Bu." Beberapa saat kemudian setelah acara tahlilannya sudah selesai, segera mereka perlahan-lahan untuk membuka pintu ruangan kamar itu. Krek, suara pintu dibuka. Saat pintunya sudah dibuka, betapa terkejutnya mereka melihat ada seekor ular besar yang sudah mati terkapar dan di lantai terdapat banyak darah kental. Serta seisi tubuh di dalam ular itu keluar semua baunya, sangat amis sekali. Bu Ratih pun terkejut, baru tahu kalau ternyata ruangan ini dicat berwarna merah hijau dan kamarnya dihias. Saat itu akhirnya Bu Ratih tahu kalau ternyata selama ini suaminya telah melakukan pemujaan karena di dalam kamar itu masih ada sisa sesajen yang tertata rapi. "Bi, minta tolong sama Totok dan Pak Danang untuk buang bangkai ular itu. Tolong ya Bi." "Baik Bu." Segera Bi Ija beranjak keluar untuk memanggil Totok dan Pak Danang yang kebetulan saat itu mereka sedang duduk berdua di pos satpam. "Tok, Pak Danang, ada apa sih Bi kok teriak-teriak?" "Itu dipanggil ibu, disuruh buang bangkai ular." "Hah? Ular? Di mana?" "Itu di dalam rumah, sana cepat." Saat itu segera Pak Danang dan Totok pergi menuju ke dalam rumah dan menemui Bu Ratih yang ada di dalam ruangan itu. "Pak Danang, Totok, ini cepet tolong dibuang ke sungai atau kemana, baunya amis banget ini." "Iya Bu, baik," jawab keduanya. Mereka langsung mengambil ular yang sudah mati itu dan dimasukkan ke dalam karung yang sudah disediakan. Kemudian Pak Danang dan Totok pun beranjak pergi ke sungai terdekat untuk membuang ular itu. Saat itu mereka berjalan bersama membawa karung yang berisi bangkai ular. Sementara Bi Ija diperintahkan oleh Bu Ratih untuk membersihkan lantai yang penuh dengan darah yang berceceran di lantai ruangan itu. "Bi, tolong nanti dibersihkan darahnya itu ya." "Iya baik Bu." Dia pun segera mengambil pel-pelan yang ada di belakang untuk membersihkan lantai yang penuh dengan darah. Sudah beberapa kali dibersihkan dengan air dan sabun, namun masih tetap saja belum bisa hilang bercak darah itu, sehingga Bi Ija melapor kepada Bu Ratih yang hendak berangkat menuju ke rumah sakit. Bu, maaf, itu lantainya kok ndak bisa dipel ya, ndak bersih-bersih darahnya, ndak bisa dihilangkan." "Masa sih Bi, nggak bisa dihilangkan?" "Iya Bu, susah, padahal sudah diberi sabun lantai." "Nanti dicoba lagi Bi, dikasih air yang banyak." Baik Bu, saya pergi dulu Bi, mau jaga bapak di rumah sakit." "Mbak Mayang ikut ndak Bu?" "Mayang ndak ikut, nanti biar dia nyusul ke sana." "Oh iya Bu." Lalu Bu Ratih pun segera bergegas pergi naik mobil miliknya menuju ke rumah sakit. Beberapa saat kemudian, sesampainya di rumah sakit, Bu Ratih senang karena ternyata Pak Suryo sudah sadar dari komanya dan sudah dipindahkan di ruangan rawat inap, tidak di ruang ICU lagi. Namun keadaannya Pak Suryo masih sangat lemah sekali, bahkan seluruh tubuhnya kaku, tidak bisa digerakkan karena lumpuh. "Alhamdulillah Bapak sudah sadar." "Pak, malah kita meninggal Pak, Dinda." Tak terasa Pak Suryo yang memakai alat bantu pernafasan meneteskan air matanya mendengar ucapan Bu Ratih.
Bu Rati pun ikut menangis ketika melihat suaminya meneteskan air mata mendengar ucapannya tentang meninggalnya Dinda. Semoga Bapak cepat sembuh ya Pak. Sementara di sisi lain, siang itu bapak-bapak bersiap-siap untuk membeli kerbau dan kambing sebagai persembahan sosok Ratu Ular. Uangnya mereka dapat dari dipinjami Mbak Supri. Setelah sudah mendapatkan kerbau dan kambingnya, segera bapak-bapak memasak menjadi gulai. Sore harinya, semua berkumpul di rumahnya Pak Joyo untuk melakukan ritual. Singkat cerita, kambing dan kerbau yang disembelih yang untuk diniatkan untuk penebusan dagingnya dimasak dan ditata rapi menjadi satu beserta dengan beberapa sesajen yang sudah disiapkan. Malam hari pun tiba, beberapa warga menyaksikan ritual yang dilakukan oleh Mbah Supri. Mbah Supri menyalakan kemenyan, asap mulai mengepul. Beliau duduk bersila sembari menutup kedua matanya, sembari mulutnya berkomat kamit membaca mantra. Semua yang melihat merinding karena suasana malam itu mencekam. Hembusan angin kencang datang membuat tubuh menjadi kedinginan. Saat itu Pak Kardi dan bapak-bapak yang lain diam saja menyaksikan ritual yang dilakukan Mbah Supri. Brak-brak, suara pintu dan jendela yang seketika terbuka dan menutup dengan sendirinya, dan sesaat kemudian lampu rumahnya Pak Joyo menjadi padam semua. Mbah Supri terus merapalkan mantranya, dan saat itu Sukma Mbah Supri bertemu dengan sosok Ratu Ular di kerajaan gaib untuk meminta para tumbal itu dikembalikan karena Mbah Supri sudah menyiapkan semua syaratnya. Hingga akhirnya sosok Ratu Ular itu menyetujui dan akan mengembalikan para korban yang sudah dijadikan tumbal. Saat itu Mbah Supri membacakan doa-doa untuk mengembalikan arwahnya para korban tumbalnya Pak Suryo. Saat itu Mbah Supri sampai mengeluarkan keringat yang bercucuran dari tubuhnya. Angin datang semakin kencang, suasana semakin mencekam. Malam itu ada beberapa sosok yang muncul membuat mereka yang ada di sana merasa ketakutan. Kok serem banget ya Pak? Ucap Parjo. Iya Pak, itu di depan rumah Pak Joyo ada sosok pocong, genderuwo sama kunti, jawab Pak Kardi. Ah, yang bener Pak, kata Pak Yanto penasaran karena beliau membelakangi sosok itu. Bener Pak, masa saya bohong? Itu lihat aja sendiri. Gak mau ah, gak berani Pak, jawab Pak Yanto. Sosok-sosok itu terlihat jelas meskipun dalam kegelapan, membuat Pak Kardi merinding takut. Setelah ritual mengembalikan korban tumbal itu ke tempat yang sebenarnya, lampu rumah Pak Joyo menyala kembali seperti semula. Alhamdulillah sudah selesai. Semoga mereka tenang di alam sana ya, dan semua amal ibadahnya diterima di sisi Allah, ucap Mbah Supri. Amin Mbah. Semoga saja tidak ada lagi korban yang akan dijadikan tumbal untuk kekayaannya Pak Suryo, kata Mbah Supri. Mereka semua mengamini perkataan yang dilontarkan oleh Mbah Supri barusan. Anak-anak Pak Suryo yang sudah ditumbalkan itu juga bisa untuk dikembalikan oleh Mbah Supri. Bapak-bapak pun bergegas untuk pulang ke rumah masing-masing karena ritualnya sudah selesai. Saat perjalanan pulang menuju ke rumah masing-masing, bapak-bapak terkejut ketika mendengar ada suara sosok yang berat sekali. Suara apa itu ya Pak? Karena mereka penasaran, akhirnya mereka melihat ke belakang, dan betapa terkejutnya mereka ketika melihat ada sosok tinggi besar, gigi bertaring, tubuhnya berbulu hitam lebat. Pak Kardi dan yang lainnya langsung berteriak kencang ketika melihat sosok itu. Ah! Lalu mereka langsung bergegas untuk lari, melanjutkan perjalanannya menuju ke rumah. Singkat cerita, malam itu Pak Suryo yang sedang tidur di ranjang rumah sakit, dia tiba-tiba bermimpi berada di sebuah istana kerajaan. Ada sosok Ratu Ular dan beberapa pengawalnya. Pak Suryo ditemui oleh sosok Ratu Ular yang berubah menjadi sosok yang menyeramkan karena murka dengan Pak Suryo. Suryo, kamu sudah melanggar perjanjian dan kau juga sudah tidak mempersembahkan tumbal. Maka sekarang sudah waktunya kau ikut denganku, mengabdi bersamaku. Ampun Ratu, ampun, saya mohon jangan. Tidak bisa Suryo, kau juga sudah membunuh ular peliharaan dari saya. Makanya anak kamu sudah ikut dengan saya sebagai ganti ular yang sudah dibunuh. Tapi saya tidak membunuh ular itu Ratu, saya tidak tahu. Sudah waktunya sekarang kamu ikut dengan saya. Tidak, tidak. Dan saat itu Pak Suryo pun terperanjat dari tidurnya karena mimpi buruk yang telah dialaminya. Bu Rati yang tidur berada di sampingnya pun terperanjat mendengar ceritanya Pak Suryo. Kenapa Pak? Ada apa?
Namun Pak Surya tidak menjawab pertanyaannya Bu Ratih. Dia masih terasa tidak beratur nafasnya dan jantungnya terasa berdebar kencang. Saat itu Pak Surya melihat ada bayangan hitam di dalam ruangan itu, dan perlahan-lahan bayangan itu berubah menjadi sosok yang menyeramkan, yaitu sosok genderuwo, tinggi besar, bertaring, dan berbulu hitam lebat. Tidak hanya itu, Pak Surya juga melihat ada sosok ratu ular yang menghampirinya dengan wajah yang sangat marah kepada Pak Surya. Sosok ratu ular itu mengeluarkan bisa ular dari dalam tubuhnya ke lehernya Pak Surya. Dan saat itu Pak Surya langsung merasa kesakitan serta berteriak-teriak. Sontak Bu Ratih semakin panik. Dia pun langsung memanggil dokter untuk memeriksa tubuhnya Pak Surya. "Dokter, dok!" Beberapa saat kemudian dokter pun datang menghampiri ruangannya. "Dok, tolongin suami saya, dok," ucap Bu Ratih sembari meneteskan air matanya. "Baik Bu, tenang ya. Biar saya periksa dulu." Dokter pun langsung menangani Pak Surya memeriksa tubuhnya yang terasa kaku. "Innalillahi. Kenapa dok, suami saya jangan bercanda dok?" "Maaf Bu, suami ibu sudah meninggal. Yang sabar ya Bu." "Nggak mungkin dok, nggak mungkin." Bu Ratih teriak frustasi. Malam itu Pak Surya meninggal dunia karena melanggar perjanjiannya tidak memberikan tumbal kepada sosok ratu ular itu, dan ada sosok Mbak Supri yang memutus perjanjiannya. Bu Ratih masih tidak menyangka harus kehilangan anak dan suaminya dalam waktu yang berjarak tidak lama. Baru 2 hari Bu Ratih kehilangan Dinda, anak bungsunya, dan sekarang beliau harus kehilangan suaminya sendiri. Keesokan harinya jenazah Pak Surya segera dibawa pulang ke rumah memakai ambulan. Mayang pun tak kuasa menahan rasa tangisnya. Mereka bersedih. Sementara di sisi lain, bapak-bapak pagi itu berkumpul di pos kampling sekitar pukul 7 pagi. Mereka belum berangkat ke sawah dan kebun. Tiba-tiba terdengar ada suara informasi mengenai kematian, berita lelayu. Semua warga belum ada yang tahu jika Pak Surya meninggal dunia. Siapa yang meninggal itu? Kemudian mereka terdiam untuk mendengarkan dengan seksama pengumuman itu. Setelah mendengar siaran informasi kematian yang ternyata meninggal dunia Pak Surya, mereka langsung terperanjat dan terkejut karena tidak menyangka Demang Surya meninggal dunia. "Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ayo kita melayat, siap-siap." "Iya ayo Pak." Mereka pun bergegas pergi ke rumah masing-masing untuk siap-siap berangkat melayat. Saat itu para ibu-ibu juga sudah menyiapkan untuk membawa beras, gula, dan sebagainya sesuai dengan adat tradisi. Walaupun Demang Surya orang kaya dari pesugihan, tapi setiap ada orang yang meninggal, ibu-ibu melayat membawakan sembako atau uang untuk meringankan beban keluarga yang ditinggalkan. Dan itu secara bergantian seperti itu. Semua warga sedesa datang untuk bertakziah karena suaminya tahu Demang Surya orang baik dan orang yang paling kaya raya di desanya. Itu menurut sudut pandang dari satu orang ke satu orang lainnya. Belum tentu orang yang lain yang sama kan? Kebaikan dan kedermawannya selalu diingat oleh warga sekitar. Akan tetapi tak disangka, ternyata hartanya itu dari hasil pesugihan yang dilakukannya selama ini. Jenazah Pak Surya saat itu penuh dengan koreng bersisik ular, membuat semua pelayat yakin kalau Pak Surya sudah melakukan pesugihan. Dan saat itu tubuhnya mengeluarkan bau amis serta bau anyir yang menyeruak ke dalam hidung. Selesai dimandikan, langsung dikafani. Namun saat akan dikafani, tubuh Pak Surya mengeluarkan cairan putih kental, sehingga kain kafannya yang akan digunakannya terus-menerus basah sampai sudah diganti 5 kali. Tetap saja, Pak Joyo menanyakan kepada Bu Ratih tentang yang dilakukan Pak Surya semasa hidupnya. "Bu Ratih, maaf, saya mau tanya, semasa hidupnya Pak Surya melakukan apa sehingga jenazahnya seperti ini?" "Saya tidak tahu Pak, tapi baru-baru ini saya curiga kalau suami saya ini sudah melakukan persembahan pemujaan karena saya melihat ada ruangan khusus banyak sajennya." Sebenarnya Pak Joy dan bapak-bapak yang lain sudah tahu, tapi mereka berpura-pura tidak tahu saja. Akhirnya saat itu Pak Joyo membacakan doa untuk jenazahnya Pak Surya supaya bisa dikafani dan segera dibawa ke pesarean. Setelah dibacakan doa, akhirnya cairan putih yang terus keluar dari dalam tubuhnya perlahan berhenti dan akhirnya sudah bisa dikafani. Namun di bagian lehernya terdapat sisik ular yang cukup besar. Bu Ratih terus menangis tak henti karena sedih serta merasa malu menanggung aib suaminya.
yang ternyata selama ini sudah melakukan pesugihan. Semua warga desa itu pun akhirnya tahu kalau Pak Suryo sudah melakukan pesugihan, makanya menjadi kaya raya di desa itu. Setelah dimandikan, dikafani dan disolatkan, jenazah Pak Suryo segera dibawa ke tempat pemakaman terdekat, diiringi warga satu desa mengantarkan ke tempat peristirahatannya yang terakhir. Sesampainya di tempat pemakaman, seluruh warga terkejut ketika melihat di dalam galian tanahnya itu terdapat banyak ular kecil sekitar puluhan, membuat semua petakziah merasa jijik dan merinding. Namun Pak Joyo dan Pak RT mencoba untuk menenangkan warganya. "Tenang bapak-bapak, jangan panik, kita atasi bersama." Saat itu akhirnya ular-ular kecil yang ada di dalam galian tanah itu diambil satu persatu dan dimasukkan ke dalam karung yang sudah disiapkan. Untungnya ular itu tidak berbahaya dan tidak mematikan, serta tidak berbisa sehingga bapak-bapak berani mengambil ular itu. Setelah semua ular itu sudah dimasukkan ke dalam karung, kemudian jenazahnya Pak Suryo segera dimakamkan. Ketika jenazahnya dimakamkan, tiba-tiba saja hujan turun deras sekali. Singkat cerita, setelah kematiannya Pak Suryo, bapak-bapak dan petani yang lain sudah tidak bekerja lagi di sawah dan kebunnya Pak Suryo, karena semua hasil bumi dari sawah dan kebun Pak Suryo itu menurun sehingga bangkrut. Akhirnya Pak Kardi, Eko Yanto dan Pak Rejo bekerja di Juragan Hendro lagi, yang sekarang sawahnya sudah seperti dulu hasil panennya. Sementara Bu Rati yang ditinggal anak dan suaminya menjadi stres, sering melamun, kadang tertawa, kadang nangis sendiri. Setiap malam di dalam rumahnya yang mewah itu, yang ada di dalam rumah selalu mendapatkan gangguan. Akhirnya sawah dan kebun milik Pak Suryo yang melimpah itu bangkrut dan dijual. Bahkan kios yang ada di pasar itu habis ludes kebakaran karena waktu itu di pasar ada orang yang membakar sampah di dekat kios dan tanpa sengaja api melahap ke seluruh kiosnya Pak Suryo. Seluruh uang hasil jual sawah dan kebunnya itu untuk gaji Toto, Bi Ija, dan Pak Danang nantinya ke depan. Saat itu Bu Rati menjadi sangat kurus, kering karena tidak pernah mau makan. Mayang pun merasa kasihan kepada ibunya. Suatu ketika, pawon yang ada di dalam dapur rumahnya itu merembet membakar barang-barang di sekitarnya dan akhirnya menghabisi seluruh isi rumah. Untungnya semua orang yang ada di dalam rumah itu dapat terselamatkan. Semenjak rumahnya ludes habis terbakar serta semua fasilitas rumah, sekarang Bu Rati dan Mayang ikut tinggal di rumahnya Bi Ija yang ada di kecamatan lain. Bi Ija ini seorang janda dan tidak memiliki anak, jadi dia tinggal sendirian di rumah. Namun semenjak bekerja di rumahnya Bu Rati, rumah Bi Ija kosong dan sekarang dihuni kembali oleh mereka bertiga. Rumahnya kecil, terbuat dari bambu dan lantai yang beralaskan tanah liat. Kejiwaannya Bu Rati masih tetap terganggu. Dia hanya melamun setiap hari di dalam rumah Bi Ija. Sementara Mayang sekarang membantu Bi Ija bertani di sawah milik orang lain. Dan demikianlah selalu pesugihan berakhir dengan kesengsaraan. Jangan pernah berniat untuk melakukan pesugihan ataupun sejenisnya, karena itu merupakan tindakan yang sangat merugi. Semoga kita bisa ambil hikmahnya dan buang jauhan negatif yang ada. Fakta sejarah pamit, sampai jumpa di kisah lainnya. Untuk teman-teman yang pengen tahu proses saya ngisi suara, ada di channel yang satunya ya, yaitu Diwan Anthony. Itu di layar akhir ada. Di situ saya memperlihatkan cara saya isi suara tanpa edit. Itu ya di layar akhir, dilihat dan disentuh saja, nanti otomatis masuk ke channel tersebut. Saya pamit ya, sampai jumpa di kisah lainnya. Wassalamualaikum.